istighfar uti ya, istighfar. Kalau di ambulans itu ada cepat uti dia suruh cepat. Hah? Atau tidak ada sudah. Kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Seperti itu. Sebenarnya ini miskomunikasi saja. Untuk saya rasa tidak ada miskomunikasi. Berarti tidak putus. Tidak putus percakapan saya dengan Kapus, karena saya bilang, Kapus tolong akan. Sampai saya bilang, saya tidak bilang itu keluarga saya cuma bilang Ayah Jul punya om. Tetap dia bilang tidak bisa, semua terlambat dorang Bi. Jadi kalau untuk saya mau bilang putus komunikasi, kalau untuk saya tidak. Dia sampai bilang dibentor saja Bi. Saya bilang tidak boleh, kondisimu tidak boleh untuk dibentor. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di rumah duka, tepatnya di Kelurahan Molosipatu, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dan Tribuners, kali ini kita akan melakukan wawancara dengan pihak keluarga terkait dengan informasi bahwa Puskesmas Sipatana tidak memberikan mobil ambulans karena sedang mengikuti pertandingan volleyball. Baik, nantikan wawancara kami dengan pihak keluarga. Baik, Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu keluarga dari almarhum Hafid, dan kita akan melakukan wawancara terkait dengan informasi di mana Puskesmas Sipatana diinformasikan tidak memberikan mobil ambulans dan hanya mementingkan untuk bermain volleyball. Oke, baik, Tribuners, Ibu, sebelum kita akan melakukan wawancara terkait dengan kronologi kejadian, nah sebetulnya seperti apa sosok dari almarhum Hafid ini di mata keluarga? kalau almarhum di mata keluarga itu, orangnya itu, anaknya itu, dia itu pendiam. Cuman memang dia ini sekitar 15 tahun lebih tinggal di Bandung, bekerja di Bandung. Dia mungkin baru sekitar 2 tahunan di sini, Pak. Karena pulang karena dia di sana sakit emah. Iya, tapi untuk di mata kita keluarga, anaknya itu pendiam, tapi dia orangnya suka bekerja. Anaknya kan sudah yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Dia anak ke-7 dari 7 bersaudara, anak bungsu. Tapi 2 tahun terakhir ini dia pulang karena sakit. Tapi dia sakit masih beraktivitas dia. Sakitnya itu. Hafid ini berusia berapa tahun? 41 tahun. Kebetulan dia adik dari kami, paling adik. Kalau dengan saya itu adik sepupu. Kemudian dia tinggal dengan siapa, Bu, di rumah? Kalau dia di sini rumah tantenya, saudara ibunya, tapi kebetulan saudara ibunya ini, tante kami sudah meninggal juga. Jadi tinggal di sini dia bersama saudaranya yang kakak. Berdua. Baik, Ibu, langsung saja kita akan bertanya terkait dengan kronologi. Pertama kali keluarga meminta bantuan ambulans ke pihak puskesmas seperti apa sebetulnya? Kebetulan pada hari Senin itu tanggal 17 ya. 17 itu dia sekitar jam 10 apa jam 11 itu menelpon saya. Dia bilang, "Baby datang dulu ke sini, tolong pasang infus saya." Saya tanya, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya susah makan, tidak bisa makan, terus dia bilang rasa lemas." Jadi saya bilang ke dia, kita panggilnya kan Ino.
Pino, untuk sekarang itu tidak bisa lagi pasang infus di rumah karena tidak sesuai SOP. Jadi, tapi saya bilang karena saya dengarkan dia bicara dengan saya masih biasa, tidak kayak orang kesakitan sekali. Makanya saya bilang, Ino nanti setelah pelayanan nanti saya mau ke sana mau lihat kamu, karena waktu dia nelpon itu saya sudah di atas motor mau pergi penyuluhan. Kebetulan saya ada giat penyuluhan, jadi dan saya sebagai pemateri di kegiatan itu, jadi saya tetap ke sana dulu. Karena saya juga dengar dia kan belum parah, masih bicara biasa. Terus setelah dari kegiatan itu sampai di puskesmas sekitar jam 1 saya sampai di puskesmas, saya habis makan, terus setelah makan saya cuci tangan, saya buka laptop mau kerja, ada data sedikit yang saya mau kerja, tiba-tiba dia telepon waktu itu jam 13.55 kalau tidak salah, dia telepon, dia sendiri yang telepon almarhum, tapi suaranya saya dengar sudah bagaimana ya, kayak orang sesak. Dia bilang, Baby kesini dulu, lihat dulu saya. Jadi saya bilang, tunggu, saya langsung pergi. Saya bilang teman-teman, tunggu, saya mau lihat sepupu saya lagi sakit. Anak saya tinggalkan dengan mereka. Saya bilang, lihat dulu anak saya mau lihat orang sakit, sepupu saya. Terus saya kesini, saya singgah sama kakak sepupu saya yang satu. Saya bilang kita lihat Ino sakit. Sampai di sini, sampai di rumah sini, saya lihat parah. Iya, sudah parah memang. Nafasnya tinggal satu-satu, pokoknya tidak bisa dianu lagi. Tidak bisa lagi dirujuk. Tidak bisa lagi karena saya juga orang kesehatan, dan mungkin juga karena faktor keluarga juga. Yang namanya pasien yang sudah gawat begitu, tetap kita pikirannya ke rumah sakit. Jadi saya waktu itu sampai saya nelpon, saya telepon omnya Ayah Jul. Saya berharap ada mobil karena Ayah Jul ada mobil, terus kantornya kan cuma dekat. Saya telepon, Ayah di mana? Lihat dulu Pino sakit, sesak. Dia bilang, saya lagi ke rumah, itu ada rapat di Rudis, sudah dekat dengan Rudis. Saya bilang, terus Ayah Jul bilang, coba telepon ambulans. Saya telepon ambulans. Ini supirnya yang ibu telepon? Iya, sopir ambulans di puskes. Saya telepon. Kebetulan juga saya kan petugas kesehatan yang di puskesmas, saya bidan. Saya telepon, saya tanya, kau di mana? Saya dari dinas mau OTW puskes. Saya telepon itu pukul 14.13, jam 2:13. Saya telepon. Saya bilang saya mau minta tolong, ada pasien yang gawat, yang sesak mau rujuk ke rumah sakit. Terus sopirnya tanya, di mana alamatnya? Saya bilang saya sudah kasih tahu alamat detail sini. Saya tunggu di sini. Ya, iya kan. Saya tunggu tidak ada. Pas jam 14.28 saya telepon Kapus. Harusnya 14.28 itu ambulans itu sudah di sini, tapi karena belum ada, saya telepon Kapus, saya mau minta tolong ambulans mau rujuk pasien yang gawat sesak napas ke rumah sakit. Jawaban Kapus, tidak bisa Bi, karena sopir dua-dua mau main voli. Saya memang tahu, kita kan sekarang itu ada hari ulang tahun kesehatan nasional, HKN, ya? Iya HKN, jadi di dinas kota kan pusatnya, tapi HKN poli itu dilaksanakan di sana itu setelah ba'da asar, setelah sholat asar pertandingan voli dilaksanakan. Terus dia bilang tidak bisa sopirnya. Saya bilang, Kapus, pasiennya gawat sekali, tidak bisa mau rujuk dulu. Dia bilang, tidak bisa Bi, mereka semua terlambat mau ke sana. Mereka terlambat, berarti kalau saya pikir kalau dengan kata mereka terlambat mau ke sana, berarti posisinya mereka masih ada di puskesmas. Begitu. Karena katanya mereka
somo terlambat mau ke sana begitu. Jadi saya tutup telepon, saya telepon ayah, saya telepon ambulans, saya beritahukan ayah, saya telepon ambulans, tapi sopirnya mau main voli. Entah apa yang ayah bikin, mungkin telepon kapus atau apa itu saya tidak tahu. Jadi ini pasien karena dia mau dirujuk, dia mau itu, dia sampai bilang dibentor saja Bi. Saya bilang tidak boleh, kondisimu tidak boleh untuk dibentor. Terus maaf ya, kakak sepupu saya panggil Maxim. Saya bawa di Maxim itu dia teriak-teriak cepat. Makanya itu sebenarnya harapan saya untuk bawa dengan ambulans itu supaya lebih cepat penanganannya sampai di rumah sakit. Tapi ya sudah begitu, kita Pak tidak menolak takdir kematian, tidak. Kita sudah ikhlas, kita terima semua pasti mati. Orang tidak tahu ajal itu kapan. Cuma yang saya sesalkan di situ itu, saya mau minta tolong untuk menghantarkan almarhum, dijawab dengan jawaban yang tidak. Kalau untuk saya kan tidak bisa, tidak sesuai hati nurani. Jadi mohon maaf, saya posisinya di sini, saya bicara sebagai keluarga almarhum, tapi di lain pihak saya juga saya dilema, saya sebagai petugas kesehatan. Tapi di sini yang saya utamakan itu, yang saya anukan itu menyelamatkan jiwa orang, karena mungkin saya juga karena orang kesehatan, jadi saya tahu bagaimana keadaan yang harus orang selamatkan. Mungkin cuma itu Pak dari saya. Ibu, pas sudah sampai di rumah sakit, berapa lama kemudian almarhum ini mengembuskan napas terakhir? Dia bertahan di rumah sakit itu, saya sebenarnya belum mau pulang karena saya lihat keadaannya. Saya ingin dampingi, tapi anak saya ada di puskesmas, sudah jam pulang. Jadi saya jam 4 lewat itu hampir mau 4:30 setahu saya sampai di puskesmas. Terus tiba-tiba habis maghrib kita ditelepon, Pino sudah gawat, sudah dipompa. Kebetulan yang di sana juga cuma kakaknya sendiri, kasihan di sana yang jaga. Sudah dipompa. Sampai ke sana 6:30 ya, 6:30 lewat lah kami sampai di rumah sakit. Saya naik motor ke sana, sudah meninggal. Dan saya konfirmasi sama dokter yang di situ jam berapa dia meninggal, 6:30 lewat. Jadi dia dari masuk itu 2:30, paling mau jam 3 sampai di rumah sakit, 6:30 lewat, hampir jam 7 dia meninggal. Bu, salah satu alasan dari pihak keluarga agar bisa dipinjamkan mobil ambulans itu kan agar diberikan prioritas. Nah, saat perjalanan kira-kira ada terjadi macet atau bagaimana? Kan ini kan pakai mobil taksi. Iya, itu kendalanya kalau di taksi, di mobil pribadi itu kan kadangkala saya kan sering rujuk pasien dari puskesmas. Kalau bedanya kita merujuk pakai ambulans dengan merujuk dengan mobil pribadi itu beda. Karena kalau kita pakai ambulans otomatis akan diberikan jalan. Jadi sampainya ke rumah sakit itu lebih cepat dibanding mobil pribadi. Dan kita juga kan tahu bersama ambulans itu memang diperuntukkan untuk yang begitu. Saya tahu ambulans bisa dipakai untuk bukan cuma yang pasien di puskesmas, bahkan pasien di jalan pun kalau ada yang kecelakaan kita telepon ambulans wajib untuk datang jemput pasien antar ke rumah sakit. Iya. Tapi saat mengantar itu terjadi kemacetan atau seperti apa? Iya, pas waktu itu kan sudah pas sore, jalan pas memang jalan waktu-waktunya macet. Kita macet
jalan Brigjen Piolo. ke sana itu macet memang agak lama sampai itu almarhum teriak cepat sedikit, cepat bi. Saya bilang sabar. Siap Bu, ini kan dari penyampaian Kapus kemarin bahwa ini hanya terjadi miskomunikasi dan tidak tersampaikan kepadanya. Nah, apakah ini benar atau bagaimana Bu? Dari pihak keluarga sendiri bagaimana tanggapannya? Yang saya memang saya sudah dengar, tapi miskomunikasinya itu di mana? Kalau saya pribadi yang langsung menelpon langsung Kapus, kalau untuk saya rasa tidak ada miskomunikasi. Berarti Tidak putus percakapan saya dengan Kapus, karena saya bilang Kapus tolong akan, sampai saya bilang saya tidak bilang itu keluarga saya cuma bilang Ayah Jul punya om. Tetap dia bilang tidak bisa, semua terlambat dorang bi. Jadi kalau untuk saya mau bilang putus komunikasi, kalau untuk saya tidak. Iya. Tapi pernah tidak ditawarkan supir untuk membawa ambulans ini, karena kan alasannya supir tidak bisa mengikuti kegiatan poli. Dari pihak keluarga pernah tidak? Oh tidak ada. Kalau untuk ditawarkan ke saya tidak ada. Tapi dari keluarga menawarkan ada tidak menyiapkan supir? Kalau saya tahu setelah kejadian itu saya tahu ayah katanya menawarkan untuk Kapus ada supir yang mau bawa ambulans, karena alasannya Kapus kan tidak ada driver. Cuma Pak, kalau saya untuk walaupun juga keluarga menawarkan driver untuk ambulans itu memang bawa mobil ambulans itu sama dengan bawa mobil biasa, cuman pengoperasiannya itu bagaimana? Kalau yang bawa itu agak susah juga kan? Kasih naik turun berangkar ini kan itu. Baik Bu, sebagai keluarga bagaimana perasaan Anda mendengar bahwa kegiatan voli lebih diprioritaskan daripada nyawa seseorang? Kalau saya kecewa, yang jelas kecewa. Itu disitulah titik masalahnya, itu kekecewaan kita itu kenapa istilahnya lebih diprioritaskan main voli dibanding saya minta tolong untuk satu pasien yang sementara dalam keadaan sekarat. Bu, apakah pihak keluarga berencana melaporkan kejadian ini ke dinas atau ke pihak berwenang? Untuk kedepannya itu kami belum tahu, tapi kemungkinan keluarga akan mengambil tindakan. Bisa jadi kami akan melaporkan. Ini kan cuman ribut di media, di medsos. Tapi untuk rencana keluarga itu kami akan melaporkan ke Pak Wali, karena kita memegang semboyannya Pak Wali, kita bikin baik. Jadi semua pelayanan insya Allah ke depannya bisa baik. Iya. Baik Bu, terakhir Bu, apa yang keluarga harapkan dari pemerintah atau dinas terkait setelah kejadian ini? Saya mengharapkan setelah kejadian ini tidak akan ada lagi, entah itu di puskesmasnya saya atau di puskesmas mana, kejadian yang sama dengan yang dialami sekarang ini. Insya Allah pelayanannya lebih baik lagi. Istighfar ya, istighfar. Kalau di ambulans itu ada cepat dia suruh cepat. Hah? Atau tidak ada? Tidak. Kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Baik, Tribuners, tadi kami sudah melakukan wawancara dengan pihak keluarga terkait dengan salah satu informasi di mana Puskesmas Sipatana tidak memberikan mobil ambulans karena mengikuti kegiatan volleyball, di mana kesimpulannya bahwa pihak keluarga nantinya akan melaporkan hal ini ke Wali Kota Gorontalo. Dan Tribuners, tadi juga di mana pihak keluarga memang merasa terpukul ya dengan kematian keluarganya, dan mereka sangat menyayangkan
pelayanan yang ada di Puskesmas Sipatana, dan semoga ini juga menjadi pembelajaran buat puskesmas-puskesmas di Provinsi Gorontalo. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.